Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan dalam Yesus. Ketika untuk pertama kali kita dalam hidup kita membuka diri untuk percaya dan mengimani Yesus. Dan Dia memberi jaminan yang pasti akan kehidupan yang kekal. Hari ini kita juga bersyukur karena kita dapat ruang untuk belajar tema penting ini dalam konteks studi kasus konseling. Seorang bertanya pada saya, Pastor Tony, pernikahan kami begitu membosankan. Apakah yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan pernikahan kami? Saya membahas beberapa ayat, tapi saya mulai dari satu teks yang bagus sekali dari Roma pasal 12 ayat 9. Saya baca buat kita. Firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ada 3 kebenaran yang diungkap Paulus di teks ini dan saya kira ini luar biasa. Pertama harus katakan bahwa kasih itu jangan pura-pura. Memang kasih tidak boleh pura-pura. Kalau pura-pura itu bukan kasih namanya. Itu manipulasi. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa jauhilah yang jahat. Rupanya banyak kebosanan terjadi. Salah satu pemicunya, triggernya ialah salah satu atau mungkin dua-duanya melakukan apa yang jahat. Sehingga mendatangkan luka dan kemarahan atau mungkin kekecewaan yang mendalam pada pasangannya. Dan yang ketiga, Paulus katakan bahwa lakukan yang baik. Ini tantangan. Bagaimana kita menghadirkan yang baik di kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita bertumbuh dan menjadi indah. Bukan dalam perspektif manusia. Bukan dalam asumsi dan penilaian manusia. Tapi dalam penglihatan Tuhan. Nah, untuk itu saya bahas yang pertama adalah ciri. Apa ciri orang-orang yang sudah mengalami kebosanan? Sebenarnya kebosanan itu bersifat naluriah. Secara nature kita bisa punya pengalaman seperti saya sendiri dulu suka main catur. Tapi lama-lama bosan. Kenapa? Mungkin karena saya terlalu banyak kesibukan jadi udah jarang main catur. Main piano bukan bosan, tapi kadang-kadang memang ada waktu. Jadi beda, bukan bosan. Main gitar juga sama. Ya dulu mungkin saya tidak terlalu banyak kegiatan, banyak waktu main gitar, main piano. Tapi lama-lama bukan bosan, tapi mungkin karena waktu kurang. Masih main juga, tapi tidak seperti dulu. Itu naluri. Tapi kenapa orang itu bosan? Nah, ciri yang pertama orang bosan itu malas, pasif. Nah kalau pasangan kita mulai malas bicara, pasif bicara, nggak buat apa-apa, kelihatan gak dinamis, itu ciri-ciri yang jelas. Yang kedua, tidak betah di rumah. Pergi, shopping sana, shopping sini. Tapi di rumah itu jarang. Terus komunikasi memburuk, cenderung negatif. Kalau ditanya cuek, kalau ditanya marah, kalau ditanya ya tidak responsif. Dan mungkin ya kesannya gak baik. Nah juga cuek, gak begitu peduli, gak care. Nah kasih itu care. Tapi kalau orang tidak mulai care atau sudah mulai tidak peduli atau acuh, ini indikator bahwa dia mulai bosan. Ini tanda bahwa dia mulai bosan. Jarang bicara atau mungkin mendiamkan pasangan. Semuanya serba rutin, masing-masing sibuk sendiri. Mungkin melihat orang lain lebih bahagia daripada dirinya. Dia membanding-bandingkan dengan kondisi orang lain. Mungkin ada ketidakpuasan. Satisfaction itu rendah. Mungkin uang kurang, uang belanja kurang, dikasih telat. Atau mungkin dalam hubungan seksual, mungkin ada ketidakpuasan. Atau mungkin karena berbagai perbedaan tipe orang. Yang satu terbuka, yang satu tertutup, yang satu tipe A, yang satu tipe B, ini istilah dalam psikologi. Yang A itu cenderung agresif, yang B cenderung tenang. Dan mungkin karena perbedaan-perbedaan seperti ini, mungkin juga sifat. Membuat bisa menjadi indikator bahwa kalau kita lihat tanda-tanda ini bisa jadi bahwa sudah ada perubahan ke titik di mana pernikahan ini membosankan. Pada titik tertentu bukan lagi membesarkan, ini membahayakan. Harus cepat ditangani. Kalau tidak, bisa akut dan malah fatal akibatnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi kebosanan dalam pernikahan? Nah, saya baca satu ayat dari Kolose 3 ayat 14 firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada 3 kata kunci di situ. Kasih sebagai pengikat. Kasih mempersatukan dan kasih itu menyempurnakan. Dalam terang ayat ini saya membahas beberapa hal. Untuk mengatasi bagaimana caranya. Nah, perbaiki komunikasi. Coba terbuka antara istri ke suami, suami ke istri. Itu pertama. Yang berikut juga coba evaluasi semuanya. Apakah selama ini pernikahan kita monolog? Atau mungkin banyak kepahitan atau luka batin, inner healing. Atau mungkin merasa gak diperlukan. Beberapa orang mengatakan, Pak, saya ngapain di rumah, Pak? Loh, kenapa? Ini kan rumah Bapak, iya. Tapi saya di rumah ini seperti tamu. Kok bisa? Nah, diperlukan komunikasi. Mengapa? Coba evaluasi lagi.
Atau mungkin merasa diabaikan, diterlantarkan. Mungkin secara emosi. Atau mungkin dulu istrinya kalau suaminya datang buat kopi, kasih perhatian, senyum, membatas. Atau mungkin menawarkan mau kopi nggak? Papa mau mandi biar disiapin. Dulu waktu mau berangkat juga disiapin dasi, sepatu, kemeja, kaos kaki, bawa tas ke mobil dan tunggu sampai suami keluar gerbang baru melambaikan tangan, bye. Sekarang enggak. Coba dievaluasi kenapa? Mungkin ada kepahitan, mungkin ada kekecewaan. Mungkin bisa jadi ada orang ketiga. Nah, ini harus diwaspadai. Sehingga pernikahan dengan pasangan kita seperti membosankan. Atau mungkin suami terlalu monolog. Ada seorang suami, dia seorang profesor. Jadi kutu buku sekali kalau sudah masuk di ruang belajarnya. Aduh, dunia kiamat pun dia nggak peduli. Nah, seringkali istri bosan. Pak, Bapak tahu nggak? Saya sudah panggil dia 10 kali, dia nggak jawab. Begitu saya marah, dia marah. Bapak, kok marah? Saya kan sudah ingatkan Bapak. Tapi saya nggak dengar. Ya Bapak sih nggak dengar karena konsentrasi dengan diri Bapak. Lalu suaminya mengatakan, Pak Tony, saya nggak pernah selingkuh Pak Tony. Saya bukan pria merokok. Saya bukan pria alkoholisme. Saya tidak punya case mukul orang atau konflik orang. Enggak, di kantor pun tidak pernah ada masalah. Saya selalu belajar dan saya bukan suami yang tidak bertanggung jawab. Saya beli rumah, anak-anak sekolah dengan baik, memberi gaji. Bahkan Pak, kalau saya keluar negeri, saya punya uang saku, hotel dan apa. Saya rela ya tinggal di hotel lebih murah supaya ada kelebihan. Dan uang saku, semua kelebihan itu saya kasih kepada istri. Jadi sudut pandang berbeda. Jadi bagi istri, sebenarnya itu semua baik. Tapi yang istri inginkan adalah, coba kamu kalau sudah masuk ke ruang kamu tuh jangan dunia milik kamu. Lalu kita semua di sini kos. Kamu harus lihat bahwa kita juga di sini perlu kamu. Ya betul kita berterima kasih kamu pria yang baik, tidak pernah berselingkuh, tidak pernah marah-marah, tidak pernah emosional. Tapi kelemahan kamu adalah kamu tenggelam dalam dunia kamu sehingga kami di rumah ini seperti penumpang gelap atau anak tiri. Padahal saya perlu bicara dengan kamu. Saya perlu waktu untuk ya mungkin berdua, pergi. Nah jadi ini harus dievaluasi kembali. Nah coba kita harus buat komitmen kembali atas pernikahan kita. Atau ada masalah yang belum kita selesaikan, terkubur di bawah. Karena tidak ruang untuk bicara. Ya, untuk membuat pasangan kita bicara, kita kasih ruang untuk dia bisa bicara. Coba kita temukan akar masalahnya. Apa sih sebenarnya? Apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan? Apa yang menjadi persoalan utama yang membuat pernikahan ini begitu membosankan? Mungkin juga cinta mula-mula sudah tidak lagi seperti jemaat Efesus ditegur oleh Yesus karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Mungkin juga pernikahan seperti ini sudah jauh dari cinta. Dulu begitu akrab, semua cinta-cinta. Sekarang nggak pernah ada lagi. Barangkali itu harus dievaluasi. Dan itu cara untuk menghadapi itu adalah tingkatkan kasih dalam Kristus. Hal yang ketiga adalah mungkin ini satu pertanyaan yang penting sekali, yang sangat krusial buat keluarga yang mungkin pernikahannya sudah begitu membosankan dan hambar. Yaitu apakah pernikahan kita, apakah suami atau istri sama-sama bahagia? Nah, apa indikator dari kebahagiaan yang saya maksud? Ada 10 hal yang saya ingin katakan di sini. Yang pertama, orang bahagia itu dia bisa menerima dirinya. Kelebihan dan kekurangannya dia bisa terima dirinya. Kalau orang tidak bisa terima dirinya, dia sulit juga terima orang lain. Ingat bahwa Tuhan sudah menerima kita apa adanya dan kita juga belajar menerima diri kita, juga menerima pasangan kita dengan kekurangan dan kelebihan. Yang kedua bahwa orang bahagia itu dia selalu bersyukur. Dia bukan tipe orang yang menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut, tapi bersyukur. Yang ketiga bahwa orang bahagia itu senang memberi. Dia suka memberi. Nah itu ciri orang bahagia yang ketiga. Nah yang keempat, orang yang bahagia itu adalah dia bertanggung jawab. Nah pernikahan yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan masalah. Dan mungkin salah satu adalah dampaknya kepada kebosanan. Jadi boring pasangannya. Yang kelima, bersuka cita. Nah orang yang bahagia itu selalu bersuka cita. Iya, dia happy, selalu dia bersuka cita. Ada joyful dalam hidupnya. Yang keenam, dia punya kesabaran. Dia punya self control. Dia tahu bahwa tidak segala sesuatu harus instan. Begitu berdoa, begitu amin, begitu dapat jawaban, tidak. Seringkali ada proses yang panjang. Sehingga dia lebih punya self control, tidak mudah meledak dan emosi. Tapi juga dia punya kesabaran. Dan yang ketujuh adalah orang yang bahagia itu dia bersemangat. Dan dia mampu untuk menyemangati orang lain. Yang kedelapan, hatinya damai. Tenang, membawa damai. Ketika kita ada dimanapun, kita membawa damai. Termasuk dalam pernikahan. Istri membawa damai, suami membawa damai. Dan orang tua membawa damai buat anak-anak. Yang kesembilan, orang bahagia itu dia menjadi berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil. Nah hidup kita, apakah bisa membawa dampak yang baik buat orang lain?
Apakah hidup saya bisa membawa karakter yang baik buat orang lain? Pengaruh yang baik buat orang lain. Apa hidup saya bisa memberi influence kepada orang lain? Impact kepada orang lain supaya orang itu berubah. Nah yang ke-10 ialah hidup dalam kasih. Nah 10 indikator ini jangan-jangan tidak ada pada hidup kita. Jangan-jangan menghilang jauh dari kehidupan kita. Atau belum pernah hadir. Saya menulis satu buku yang berjudul The Secret of Happiness. Saya menulis tentang ajaran Yesus. Tentang kebahagiaan. Dan salah satu tekanan saya buku itu ialah bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita anggap kita punya adalah milik Tuhan. Nah ketika kita belajar itu, kita belajar untuk bersyukur dan bertanggung jawab. Karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan titip buat kita, satu hari itu akan minta kita untuk bertanggung jawab. Dan untuk itu, kita perlu untuk bertanggung jawab. Nah, apakah kita, suami dan istri bahagia? Kalau kita bahagia, maka itu menjadi fondasi kuat buat membangun kebahagiaan dan tidak ada kebosanan. Tapi kalau tidak bahagia, kebahagiaan harus dibangun supaya mencegah kebosanan dalam pernikahan kita. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa seringkali ketika ada katakanlah kekerasan atau ada kekecewaan atau luka batin, ada kepedihan di hati pasangan kita atau mungkin dalam diri kita, ketika kita terbuka, ini ada satu proses pemulihan yang perlu terjadi. Nah, komitmen untuk sungguh-sungguh kita dipulihkan dalam rumah tangga kita termasuk mengatasi kebosanan menjadi satu proses pemulihan yang memerlukan komitmen yang tinggi buat kita. Nah, ketika saya membaca Mazmur 62 1-13, maka dikatakan di sana hanya dekat dengan Allah saja kiranya aku tenang. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ketenangan itu salah satu aspek kebahagiaan yang saya singgung dari 10 poin tadi. Itu akan menjadi bagian kita. Jadi perasaan dingin, tidak nyaman, tidak enak, hambar, dicuekin, pasrah, sudah harus kita buang. Mengapa? Karena tanggung jawab kita untuk membangun kembali cinta. Yang mula-mula sudah berhilang. Karena luka batin, kekecewaan segala macam. Yang membuat kita bosan. Yang membuat gak bergairah lagi hidup kita. Karena mungkin kita terluka. Nah perlu ada satu komitmen untuk lagi menghadirkan cinta yang mula-mula itu. Nah seringkali perbedaan itu perlu ada semacam penyelarasan. Ya, jadi antara saya dengan dia harus ada adaptatif. Alvin Toffler mengatakan bahwa perlu ada adaptasi karena perubahan itu terjadi. Dalam pernikahan banyak sekali yang terjadi. Nah kita perlu penyelarasan. Jadi keselarasan antara suami dan istri. Baik pandangan, baik sikap, baik perasaan, baik cinta. Harus sama-sama dibangun dan diselaraskan. Bahkan membangun intimasi. Antara pasangan saya dengan dia dan dia dengan saya. Poin yang penting yang kita harus ingat bahwa jangan pernah mencari siapa yang salah. Atau menyalahkan. Atau menyalah-nyalahkan pasangan. Jangan. Itu hanya memicu menjadi trigger untuk konflik yang lebih dalam lagi. Jangan. Tapi mari kita belajar membuka diri untuk mengakui. Ini perlu kebesaran hati. Karena tidak mungkin kita mudah mengakui kesalahan kita. Tidak mudah kita untuk katakan inilah kelemahan saya. Kita lebih suka menunjuk kelemahan pasangan kita. Mari kita belajar untuk bukan menyalahkan pasangan kita. Tetapi kita belajar untuk berbesar hati. Memiliki kebesaran hati, kebesaran jiwa. Untuk mengakui inilah kelemahan saya. Dan mengambil komitmen untuk berubah. Saya ingin mengatakan bahwa ciptakan hubungan yang baik. Hadirkanlah suasana harmonis. Dan cinta kasih dalam keluarga. Maka ini perlu usaha dan komitmen yang serius. Tentu tidak mudah. Seperti orang membolak-balikan tangan. Ini perlu perjuangan. Dan tidak sehari untuk menyelaraskan ini. Tidak sehari untuk menimbulkan intimasi ini. Menimbulkan cinta ini. Saling pengertian. Karena proses ini berjalan. Sejauh kita siap untuk membayar harga. Berkomitmen. Mengakui kesalahan kita. Kekurangan kita, kelemahan kita. Dan kita punya komitmen untuk masuk dalam proses pemulihan. Dan Tuhan itu adalah sang pemulih buat kita. Untuk menutup renungan saya mengatakan bahwa coba evaluasi dengan jujur. Apa sebenarnya akar masalah kita. Sampai kita menjadi bosan dan dingin, cuek dan saling tidak peduli. Maka yang pertama ialah kalau kita punya kesalahan. Selesaikan itu. Akui dan bereskan itu. Ambil komitmen untuk memperbaiki. Karena proses itu perlu komitmen untuk menyadari dan mengakuinya. Yang berikut adalah coba kita tumbuhkan kasih mula-mula. Cinta mula-mula itu membuat pernikahan kita bergairah kembali. Nikmati kebahagiaan dalam Yesus. Karena hanya orang bahagia yang tidak pernah mengalami kebosanan. Tapi kalau tidak bahagia, memang kadang-kadang kita bahagia juga ada bosan. Ya, tetapi itu tidak menjadi masalah. Bangunlah hubungan, relationship, intimasi dengan Allah dalam Yesus. Karena Mazmur mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat Allah saja, kita menikmati kebahagiaan yang disebut dengan happiness
makarios itu kita dapatkan itu ketika kita punya intimacy, punya relationship, punya fellowship yang dekat dengan Allah, sehingga kita bisa mengatasi kejenuhan, kebosanan dalam pernikahan. Terus memberkati dan shalom. Amin.